Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua. Gimana? Setelah belajar bab 1 tentang besaran dan satuan, semoga makin cinta ya dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, bab berikutnya kita sekarang akan belajar tentang klasifikasi benda. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Beberapa di antaranya ada yang makhluk hidup, ada juga benda yang mati. Manusia, hewan, tumbuhan, ini adalah contoh makhluk hidup. Sedangkan batu, ini adalah contoh benda mati. Nah, kira-kira perbedaan mereka tuh apa ya? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jangan lupa sebelum lanjut nonton video ini, subscribe ya, biar kami makin semangat bikin videonya, oke? Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, memiliki organisasi tingkat sel. Sel ini adalah unit terkecil kehidupan. Jadi tubuh kita ini tersusun dari miliaran sel. Ada beberapa makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel saja. Contoh, nah ini namanya amuba. Nah, jadi amuba ini hanya punya satu sel saja. Tapi sebagian besar makhluk hidup tersusun dari berjuta-juta sel. Ya. Nah, makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel saja, ini disebut dengan organisme uniseluler. Ya, ingat, organisme uniseluler. Seperti tadi, contohnya amuba atau bakteri. Nah, tapi kalau sebagian besar makhluk hidup, contohnya manusia dan tumbuhan dan hewan, nah, kita ini tersusun dari berjuta-juta sel. Makanya kita disebut sebagai organisme multiseluler. Paham sampai sini? Kalau lihat dari gambar pertama ini adalah gambar amuba yang di zoom dengan menggunakan mikroskop khusus. Sedangkan gambar yang paling bawah ini adalah bawang merah. Ini adalah sel bawang merah yang sudah di zoom dengan mikroskop khusus sehingga bisa terlihat sel-sel bawang merah itu seperti apa. Oke? Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, memiliki organisasi tingkat sel. Ya, next, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup itu pasti sangat membutuhkan makanan. Makanan akan menyuplai energi bagi kita, jadi kita bisa beraktivitas sepanjang hari, betul? Nah, makanan juga berperan dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan bagian-bagian tubuh kita yang rusak. Coba bayangin, kalau kita nggak makan dan nggak minum seharian, badan pasti lemes gitu kan, ya nggak? Terus aktivitas juga malas dan sebagainya. Nah, hewan sama manusia ini mengonsumsi makanan dalam bentuk yang sudah jadi, ya, dan sudah siap makan kayak susu, roti, daging, telur, buah, dan sayuran. Tapi bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Nah, jika tumbuhan memang membutuhkan makanan, gimana ya cara tumbuhan mendapatkannya? Padahal tumbuhan kan nggak punya tangan dan nggak punya mulut seperti hewan sama manusia. Nah, dia nih bedanya tumbuhan dengan hewan dan manusia. Jadi tumbuhan ini dapat membuat makanannya sendiri, ya. Jadi proses pembuatan makanan oleh tumbuhan ini disebut dengan fotosintesis, ya. Jadi tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, makanya tumbuhan disebut dengan organisme autotrof. Autotrof ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, ya. Dan cara memperoleh makanannya itu disebut autotrofik. Oke, ada dua istilah nih buat tumbuhan. Tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri ini disebut organisme autotrof. Cara memperoleh makanannya itu disebut autotrofik. Oke. Nah,
Sedangkan hewan atau manusia ini mengonsumsi makanan dari tumbuhan seperti padi, buah, sayuran, dan rumput. Betul nggak? Makanya hewan atau manusia ini disebut dengan organisme heterotrof, ya. Organisme apa? Heterotrof. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuat makanan sendiri, gitu. Jadi makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri disebut dengan heterotrof. Dan cara memperoleh makanannya disebut dengan heterotrofik, ya. Nah, ada lagi nih istilahnya. Jadi ada heterotrof dan ada heterotrofik. Organisme heterotrof adalah mereka yang tidak dapat membuat makanan sendiri seperti hewan dan manusia, sedangkan cara memperoleh makanan disebut dengan heterotrofik. Oke? Nah, khusus tumbuhan ini ketika ingin membuat makanan itu perlu yang namanya air, karbon dioksida dari manusia, dan cahaya matahari, ya. Tumbuhan mengambil air dari tanah, terus tumbuhan mengambil karbon dioksida dari manusia, ya. Dia serap dari udara oleh daun melalui pori-porinya yang disebut dengan stomata, dan cahaya dia dapat dari matahari, ya. Jadi begitulah bagaimana manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan. Oke? Ciri-ciri yang ketiga, bernapas atau respirasi. Seluruh makhluk hidup pasti bisa bernapas, betul? Dengan kata lain, kita menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida, ya. Nah, oksigen yang diserap digunakan untuk memproduksi energi dari makanan yang telah dikonsumsi. Nah, kalau contoh tadi yang tumbuhan ini menghirup karbon dioksida melalui stomata. Nah, kalau dilihat dari gambar, beginilah stomata. Jadi kalau dari daun di zoom, jadi ada stomata. Nah, disinilah lubang-lubang di sini yang akan bisa dimasuki oleh karbon dioksida atau CO2 untuk masuk ke dalam tumbuhan dan bisa dimakan sama tumbuhan, gitu. Nah, itu ciri-ciri ketiga. Sekarang ciri-ciri keempat, pertumbuhan, ya. Yang namanya makhluk hidup pasti tumbuh, betul nggak? Kamu lahir dari bayi sampai sekarang jadi dewasa, ya. Dan pertumbuhan ini memiliki sifat yang tetap, nggak bisa dibalik. Jadi dari bayi jadi dewasa, nggak mungkin dari dewasa jadi bayi, gitu kan. Nah, makhluk hidup ini awalnya berasal dari satu sel, ya. Satu sel sperma, ovum, lalu bertemu jadi zigot, nanti berubah jadi puluhan sel, ribuan sel, dan akhirnya jadi kamu nih, jadi jutaan sel. Keren ya. Nah, kalau makhluk hidup ini tumbuh, tapi kalau benda mati tidak. Nah, ini adalah tentang pertumbuhan. Jadi makhluk hidup ini tumbuh, sedangkan benda mati itu tidak tumbuh, ya. Next, ciri-ciri yang kelima, mengeluarkan zat sisa. Kamu kalau bayi pasti selalu ngompol, selalu buang air besar seenaknya kan. Nah, manusia mengeluarkan zat sisanya dalam bentuk urin atau dalam bentuk feses. Begitupun dengan hewan. Nah, tapi kalau tumbuhan, bagaimana ya mengeluarkan zat sisanya? Kamu tahu embun? Nah, embun itu adalah salah satu zat sisa yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan melalui stomata. Jadi kalau pagi-pagi itu kamu ngeliat embun, itulah zat sisa yang dikeluarkan oleh si tumbuhan. Jadi ibaratnya kalau feses itu adalah zat sisanya manusia sama tumbuhan, maka embun adalah feses, tanda kutip ya, fesesnya si tumbuhan, gitu. Kemudian ciri-ciri keenam ini adalah berkembang biak. Sudah pasti yang namanya makhluk hidup itu pasti bisa berkembang biak, betul? Contohnya, kucing bisa melahirkan anak kucing yang nantinya akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Ayam bertelur, telur itu akan dirami, menetas jadi anak, dan kemudian dia akan tumbuh menjadi ayam jantan atau betina, betul? Pohon mangga
pohon mangga menghasilkan buah yang di dalam terdapat biji. Nah, bijinya akan berkecambah dan jika dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Betul? Begitu pun dengan manusia. Manusia bisa, perempuan bisa hamil, lahir anaknya, dan bisa tumbuh dengan dewasa. Ini contoh bahwa makhluk hidup bisa berkembang biak. Inilah ciri-ciri yang sangat spesifik. Perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati, yaitu berkembang biak, ya. Nah, itu poin ke-6. Sekarang kita masuk ke poin ke-7, yaitu bergerak. Yang namanya makhluk hidup pasti bergerak. Yang namanya benda mati nggak mungkin bergerak, kecuali kita dorong, betul? Nah, setiap hari mungkin kita sering banget melihat hewan atau diri kita sendiri bergerak. Tapi gimana dengan tumbuhan? Tumbuhannya gimana bergeraknya ya? Nah, sebagian besar tumbuhan ini kan pasti menancap kuat di dalam tanah. Tumbuhan dapat bergerak, tapi tidak dapat berpindah tempat, ya. Nah, contoh bergeraknya tumbuhan itu adalah batang tumbuhan yang bergerak mengikuti arah cahaya. Lihat pada gambar. Dan akarnya tumbuh ke dalam tanah dan bergerak mencari air dan selalu menuju ke arah dengan gravitasi bumi. Jadi selalu searah dengan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Nah, itu tuh. Jadi inilah bergeraknya tumbuhan, ya. Tumbuhan selalu batang bergerak mengikuti arah cahaya matahari, sedangkan akarnya selalu menuju ke bawah untuk mencari air, searah dengan gravitasi bumi, ya. Nah, itu tumbuhan. Begitupun dengan anemon. Anemon itu nggak bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk dapat makanan, mereka ini punya struktur tubuh yang panjang di sekitar mulutnya. Makanya memang bentuknya banyak tentakel-tentakelnya ya. Nah, itu tuh yang bisa membantu mereka untuk dapat makanan gitu. Itu nomor 7. Sekarang nomor 8, respon terhadap rangsangan. Makhluk hidup itu mampu atau memiliki kemampuan untuk dapat merespon rangsangan dari luar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Misal, bagi manusia di daerah dengan suhu udara yang sangat dingin, kita pasti perlu yang namanya memakai mantel. Betul? Memakai mantel atau memakai pakaian tebal. Atau jika tangan kita menyentuh benda panas, pasti secara otomatis tangan kita akan melepas benda tersebut. Karena kita nggak kuat dengan panasnya. Betul nggak? Begitu pun dengan tumbuhan. Tumbuhan pasti sensitif terhadap rangsangan. Contoh seperti gambar tanaman putri malu. Kalau disentuh, dia akan bergerak, akan menutup daun-daunnya kalau disentuh, ya, gitu, oke? Ini poin ke-8. Nah, sekarang poin ke-9, memiliki siklus hidup. Makhluk hidup memiliki siklus hidup tertentu. Dia berasal dari satu sel, kemudian tumbuh jadi organisme yang memiliki berjuta-juta sel. Siklus hidup hewan dimulai dari kelahiran, tumbuh, bereproduksi, kemudian mati. Kepada tumbuhan, siklus hidupnya dimulai dari biji atau dari spora. Siklus hidup suatu organisme dapat memakan waktu hanya beberapa jam, beberapa hari, tapi ada juga yang hingga beratus-ratus tahun. Nah, periode suatu makhluk hidup dapat melengkapi siklus hidupnya. Nah, inilah disebut sebagai rentang kehidupan atau umur. Jadi, begitulah 9 ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar, oke? Sekian dari saya, sekian dari video ini. Next, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, ya. Setelah kamu nonton video ini, jangan langsung ditutup YouTube-nya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.